Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Muhammad Hafiz, Muhammad Zariel Abieza Paraga, dan saya sendiri, Raihan Haidar Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tantangan demokrasi Indonesia ke depan. Untuk selanjutnya yaitu yang mana di slide pertama ada kata pengantar yang pasti isinya puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Adapun judul dari makalah ini adalah Tantangan Demokrasi Indonesia ke Depan. Pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada dosen mata kuliah Studi Demokrasi yang memberikan tugas penulisan makalah kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, terutama kepada para peneliti dan juga rekan sejawat yang membantu kelangsungan penulisan makalah ini. Kami menyadari bahwa penulisan makalah ini memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap makalah ini. Kami harap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari demokrasi. Apapun aktivitas yang manusia lakukan melekat dengan demokrasi. Demokrasi dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Istilah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang artinya demos rakyat, sedangkan kratos pemerintah. Sudah jelas bahwasanya rakyat memiliki hak kekuasaan untuk mengumumkan pendapatnya. Dalam demokrasi sistem politik, sebuah keniscayaan agar politik Indonesia menjadi sistem politik yang modern dengan tujuan agar masyarakat bisa merasakan sejahteranya demokrasi. Demokrasi memiliki arti banyak hal sehingga masyarakat Indonesia tentunya terus berusaha mewujudkan dengan penuh keyakinan sudah tertera pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah jelas demokrasi Indonesia memiliki satu tujuan dan cita-cita yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dilanjutkan dengan pada masa era reformasi telah terjadinya pelengseran Soeharto sebagai presiden dari hasil pemilu 1997. Peristiwa tersebut ditandai dengan berakhirnya Presiden Soeharto yang menjabat hingga 32 tahun. Adapun pelopor yang membuat lengsernya Soeharto merupakan perbuatan dari mahasiswa yang menduduki gedung parlemen dan menuntut agar menciptakan perubahan pada bangsa Indonesia, sistem demokrasi. Indonesia berawal dari ditunjuknya Soekarno dan Soeharto menjadi presiden dan wakil presiden. Pada saat itu sistem politik di Indonesia menganut sistem presidensial karena dengan alasan sistem yang paling cocok untuk diterapkan di negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar dan ditetapkannya Indonesia menjadi negara hukum. Sejak di amandemen, negara Indonesia sudah menjadi negara hukum tetap. Tantangan demokrasi Indonesia perlu banyak yang harus diperbaiki dan diubah. Karena bisa dilihat demokrasi pada era Jokowi sudah tidak berfungsi dan demokrasi tidak berlaku pada rakyat. Demokrasi sekarang sudah tidak memiliki arah dan tidak berlaku pada pejabat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arel. Selanjutnya di sini ada metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postsolidisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamlah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara force dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan analis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Studi literatur merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Rehan. Diskusi. Pada pembahasan kali ini mengenai tentang demokrasi di masa depan, yaitu kekuatan oligarki, walaupun tidak secara khusus menyebut Indonesia. Melihat oligarki sebagai realitas global tersebut mengingatkan adanya konvergensi antara demokrasi dan oligarki. Tidak ada batas antara keduanya. Oligarki tetap subur di dalam demokrasi. Hal demikian disebabkan beberapa faktor. Pertama, faktor kesejahteraan sosial sangat tajam. Faktor ini terpengaruh terhadap terciptanya stratified demokrasi, sangat menentukan arah demokrasi. Kedua, biaya politik yang mahal sebagai akibat dari proses kampanye yang lama politik dikuasai oleh orang-orang kaya atau oleh pemodal kekuatan money power, dan kekuasaan kekayaan power akan menentukan siapa yang berkuasa. Betul bahwa dalam demokrasi terdapat kebebasan berpendapat, free to speak, kesempatan berjuang, free to strike, dan pemilihan umum yang kompetitif, election. Namun, semua itu tidak terlepas dari cengkraman oligarki. Ketiganya adanya kecenderungan populisme, di mana bibir populer ini mulai tampil dalam kepemimpinan. Kepemimpinan politik dunia menyaksikan praktik demokrasi yang oligarki dan seterusnya setelah 20 tahun demokrasi di Indonesia. Tidak semakin berkualitas, kekuatan eksekutif jauh lebih dominan dibandingkan dengan legislatif dan yudikatif di tingkat pusat. Meskipun posisinya setingkat, Presiden begitu perkasa. Beberapa kali Presiden menurut peraturan pemerintah, pengganti Undang-Undang Perpu, Undang-Undang Hasil Kerja Keras DPR yang anggotanya lebih dari 500 orang. Kandas oleh seorang presiden di kabupaten dan kota DPRD selalu teladan kata dan bupati atau wali kota lembaga legislatif yang seharusnya berperan sebagai kekuatan kontrol check dan balance. Bahkan oposisi ajakan tidak bertaji partai. Tidak hanya di bawah kontrol eksekutif, tetapi menjadi bagian dari oligarki itu sendiri. Dalam tubuh partai mulai tumbuh-tumbuh benih feodalisme, reformasi dengan cara yang berbeda. DPR tidak ubahnya paduan suara. Yang setuju pada kehendak penguasa tentang masyarakat sipil sebagai sebuah sistem demokrasi merupakan pilihan yang paling memungkinkan dan sesuai untuk bangsa Indonesia. Dengan segala kelemahannya, sistem demokrasi tetap harus dipertahankan sebagai kekurangan disempurnakan oligarki dan otoritarisme masih mungkin diakhiri. Pertama, diperlakukan perubahan sistem pemilu. Kedua, penguatan peran masyarakat sipil. Ketiga,
penguatan moral politik. Realitas politik Indonesia saat ini sungguh ironis. Dalam banyak hal justru para tokoh yang bersuara lantang di tengah keheningan para politisi yang tidak kuasa bicara, tidak sedikit yang cibir dan mencaci. Namun, dunia tak alfa. Pada catatan pinggir sejarah bahwa perubahan revolusi atau reformasi dikenakan oleh para guru ngaji tanpa kelompok demokrasi akan mati dalam pelukan tirani. Selanjutnya akan dibicarakan oleh Saudara Arel. Kesimpulan, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Tantangan demokrasi di Indonesia perlu banyak yang harus diperbaiki dan diubah. Karena bisa dilihat dari demokrasi pada era Jokowi, sudah tidak banyak berfungsi dan tidak berlaku pada rakyat dan pejabat. Bahkan sudah tidak memiliki arah. Kekuatan oligarki, walaupun tidak secara khusus, menyebutkan Indonesia melihat oligarki sebagai realitas global tersebut, mengingatkan adanya konvergensi antara demokrasi dan oligarki. Tidak ada batas antara keduanya. Oligarki tetap subur di dalam demokrasi, disebabkan karena faktor kesenjangan sosial yang sangat tajam. Biaya politik yang mahal sebagai akibat dari proses kampanye yang lama karena politik dikuasai oleh pemodal, kekuatan money power, serta adanya kecenderungan populisme. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan dan kehilafan mohon dimaafkan. Terima kasih atas semuanya yang telah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.